Gimana perasaan kalian kalau punya istri secantik ini? Ayo, mungkin senang dan tegang terus ya bawaannya di rumah. Tapi mas-mas yang satu ini memberikan ekspresi yang berbeda dari yang kalian pikirkan. Dan selamat datang di Alpha Movie. Bersama saya, kita lalui sebuah cerita bersama. Film dimulai dengan memperlihatkan suasana harmonis di sebuah rumah milik mas-mas ganteng ini. Punya anak perempuan yang ceria dan punya istri yang cantik. Terlihat mas-mas ini sedang menunggu babysitter yang menjaga anaknya yang kemudian masuk ke dalam rumah. Dia kemudian berjalan ke loteng menjumpai istrinya yang sedang sibuk memilih baju. Baru masuk ke kamar, tampak muka stres terlihat dari wajahnya karena kamar istrinya begitu berantakan. Tapi yang namanya privilege orang cantik, mas-mas ini tidak bisa marah dan justru harus membantu memberikan ide pakaian mana yang harus dipilih istrinya. Sembari menunggu, ia pun kemudian membantu istrinya memakai sepatu hitam yang dibelikannya di pasar loak kemarin. Mereka kemudian tampak pergi ke sebuah pesta di rumah yang berisikan cukup banyak tamu. Istrinya yang masih muda di antara tamu-tamu yang sudah tua ini tampak sumringah melihat seorang laki-laki muda ala-ala anak band masuk dari depan pintu. Ternyata itu adalah Joel, sahabat mainnya. Shin kemudian memperlihatkan mas-mas suaminya ini mencari istrinya yang sedang sibuk pesta. Melihat sana-sini, akhirnya dia mempergoki dari jauh istrinya sedang berciuman mesra dengan Joel temannya. Namun dengan tatapan dingin dan kalem, dia pun kemudian berbicara dengan temannya yang tampak tak heran dengan kelakuan istrinya itu. Oke, sebelum bercerita lebih lanjut, perkenalkan dulu karakter suami istri di film ini. Wanita sekaligus istri berparas cantik ini bernama Melinda dan suaminya mas-mas kalem dan cool ini bernama Vic Van Allen. Lanjut, di setengah pesta berjalan, Vic pun disapa oleh Joel yang memulai pembicaraan ringan di antara mereka. Di sini tampak Joel sangat terbuka dan berterima kasih kepada Vic atau sebenarnya kepada istrinya yang selalu dekat dengannya. Tapi Vic tampak kalem dan kesal. Lalu kemudian menceritakan sebuah kisah candaan tentang seorang teman istrinya yang sudah meninggal karena alasan dia terlalu dekat dengan istrinya, dan mengaku ke Joel bahwa dialah yang membunuhnya dengan tujuan menakuti Joel ini. Joel yang awalnya juga mengira itu candaan kemudian justru ketakutan dengan nada dan gaya bicara Vic ini. Tak lama dari itu tampak Joel bergegas pamit dengan Melinda untuk segera pergi dari pesta itu. Di perjalanan pulang ke rumah, Melinda tampak jengkel dengan Vic suaminya itu, dikarenakan Joel yang tiba-tiba pulang selepas dia bertemu suaminya dan menebak itu adalah ulah suaminya. Sesampainya di rumah, Melinda yang setengah mabuk tampak naik ke atas dan kemudian Vic pun membantunya bersih-bersih. Sedikit pembicaraan ringan menutup malam mereka. Keesokan harinya tampak Vic dan Melinda sedang siap-siap untuk kemudian mengantar anaknya ke sekolah. Tampak di sini Vic dipanggil oleh tetangganya yang tertawa mendengar candaan-candaan yang diberikan Vic di sekitaran lingkungan mereka tentang menjadi pembunuh berdarah dingin terhadap orang-orang yang dekat dengan istri cantiknya. Sesampainya di rumah, Melinda pun bertengkar dengan Vic dikarenakan gosip dari tetangga yang baru dia sadari bahwa selama ini suaminya lah yang selalu menakut-nakuti teman-teman mainnya sehingga mereka semua pergi menjauh darinya. Untuk menembus kesalahannya, Vic pun akhirnya menerima kunjungan Joel ke rumah yang memang hendak pamit dengan Melinda karena akan pergi keluar kota. Meskipun tampak bersikap ramah terhadap Joel, namun tetap aja suasana di ruang makan antara mereka bertiga terlihat kaku dan tegang. Tentu karena ada kehadiran Vic di sana. Menuju ke malam hari, Vic yang semakin tidak nyaman dengan kunjungan Joel ke rumah pun akhirnya memaksanya secara halus untuk pergi dari sana. Film kemudian dilanjutkan dengan Vic dan keluarga yang pergi ke arisan tetangga serta teman-temannya. Di sana saling bergosip ria terjadi di antara teman-temannya Vic. Ia kemudian pun berdansa dengan istri salah seorang kenalannya di sana, dengan tujuan mungkin untuk membuat cemburu istrinya. Di perjalanan pulang dari sana, Melinda pun memang membahas soal itu. Tampak dari pernyataan yang muncul kepada Vic tentang bagaimana Vic terlihat begitu bahagia berdansa dengan perempuan itu, Melinda memang terlihat cemburu dan coba melayani suaminya dalam mobil. Tak terhenti sampai di sana, begitu sampai di rumah mereka pun langsung menyalurkan hasrat dan imajinasi mereka. Besok paginya tampak Vic dan Melinda membawa anaknya bermain bola di taman dengan anak-anak lainnya. Tak lama berselang, tampak Vic menerima telepon dan itu adalah dari bank di mana mereka menjelaskan bahwa rekening istrinya tidak mempunyai dana yang cukup untuk menutup cek yang diberikan kepada seorang pria dengan keterangan les piano. Dari sini Vic tampak penasaran mengetahui info tentang teman main sang istri yang baru. Ia pun langsung pergi menyelidiki tempat tersebut dan melihat seorang pria muda nan tampan yang merupakan teman baru dari sang istri. Dan seketika mukanya pun berubah begitu dingin.
Sesampainya di rumah, Vic tampak begitu merenungkan pernikahannya dengan Melinda ini dengan melihat cincin pernikahan mereka. Tak lama, tampak Melinda yang lagi-lagi baru pulang dengan kondisi mabuk setelah semalaman pergi dengan teman prianya. Vic pun kemudian mengabarkan bahwa Martin McRae, temannya yang dibercandain Vic, telah dibunuhnya dan menghilang benaran sudah ditemukan polisi dengan kondisi sudah tewas. Melinda pun tampak terpukul. Sin kemudian memperlihatkan Vic yang mengantar anaknya pulang dari pet shop. Di tengah jalan, dia melihat pria si pemain piano teman istrinya kemarin sedang berada di jalan memegangi bunga tulip berwarna pink. Dan sesampainya di rumah, bunga itu sudah dipasang istrinya di ruang makan. Tak lama istrinya pergi dari sana, dia langsung membuang bunga itu. Scene kemudian berlanjut ke suatu hari di mana Vic yang sudah menunggu istrinya yang semalaman tidak pulang. Sesampainya di rumah, Melinda menanyakan keberadaan anaknya yang sudah dititipkan Vic ke bibinya karena di momen itu, Vic sudah tidak tahan dan akhirnya menegur kelakuan istrinya selama ini. Dia mempertanyakan hubungannya dengan Charles si pemain piano itu. Namun di sini Melinda tampak cuek dengan semua pertanyaan suaminya dan justru balik mengancam Vic untuk menceraikannya kalau perlu. Intinya sih di sini Melinda itu seorang wanita muda yang masih cantik dan sangat liar. Dia ingin kehidupan berumah tangganya itu masih bisa bebas semaunya dia, berteman dan main dengan siapa saja yang dia suka. Aneh kan? Tapi itulah yang diterima dengan lapang dada oleh Vic yang sudah tua ini demi memiliki Melinda yang cantik dan seksi ini. Film dilanjutkan dengan Melinda yang kali ini mengundang temannya si pemain piano ke dalam sebuah pesta yang diadakan di rumahnya. Di sini Melinda sengaja memperkenalkannya dengan Vic. Namun seperti teman-teman main Melinda sebelumnya, tatapan Vic terhadap Charles sangat dingin dan sinis. Lagi dan lagi Vic di sini harus menyaksikan istrinya kembali liar dan bermain dengan mesranya bersama teman barunya ini. Dan lagi-lagi juga Vic tetaplah pria tua yang sangat sabar melihat kelakuan istrinya ini. Bersamaan dengan turunnya hujan, pesta terus dilanjutkan. Namun di sini terlihat ada seorang yang nampak mengapung di tengah kolam renang dan Melinda lah yang duluan mengetahui ini dan berteriak panik dari balkon. Sontak para lelaki langsung nyebur buat nolongin orang yang mengapung kaku itu, dan orang tersebut tak lain dan tak bukan adalah Charles si pemain piano, kawannya Melinda. Pertolongan pertama pun coba mereka lakukan, namun tampak Charles sudah tidak bernyawa. Melinda terlihat sangat histeris saat itu dan tentu menuduh suaminya lah yang membunuh Charles. Dengan datangnya para detektif ke rumah untuk mengumpulkan informasi, Melinda masih terus-terusan histeris menuduh Vic lah yang membunuh Charles. Vic pun kemudian diinterogasi secara personal oleh si detektif. Film dilanjutkan dengan Vic yang mengundang Kelly dan Don ke rumah untuk makan malam dikarenakan Kelly memberitahunya bahwa dia tidak suka hal yang dilakukan oleh suaminya dengan menuduh tanpa bukti bahwa Vic lah yang membunuh teman-teman Melinda selama ini. Di rumah tampak Vic dan Don berbincang-bincang soal kematian Charles di kolam renang dan dengan santainya tetap menuduh Vic yang melakukannya. Namun Vic tentu sangat santai menanggapi hal ini. Adegan kemudian memperlihatkan Vic yang melabrak pertemuan istrinya dengan detektif pribadi yang disewakan oleh Don untuk Melinda dengan tujuan membututi kegiatan Vic selama ini. Ya, tentu selama ini Vic sudah curiga dengan orang ini yang selalu mengutip di jalan dan sudah menduga ini adalah kerjaan Don. Dia pun kemudian tak sungkan melabrak langsung ke rumah Don yang mana di saat itu sedang makan di belakang taman bersama Kelly istrinya serta anaknya. Mengetahui hal ini, Kelly tampak sangat malu dan marah kepada suaminya ini dan tak lama berbincang dan menunjukkan bukti kejadian ini kepada Don, Vic pun akhirnya pergi dari sana. Kali ini Sin memperlihatkan Vic yang kembali memperhatikan istrinya yang sedang bertelepon mesra dengan teman pria lainnya lagi. Kayak gak habis-habis dan gak kapok-kapok. Melinda justru kembali mengundang teman prianya datang lagi ke rumah. Kali ini namanya Tony yang datang ke rumah dan menjumpai Vic terlebih dahulu. Dia memperkenalkan diri sebagai teman lamanya Melinda. Melinda di sini kembali tampak bergairah menyambut teman prianya ini sembari masak masakan untuk mereka makan. Di sini Vic hanya bisa diam dan memberi tatapan dingin sembari mendengar Melinda dan Tony ini menceritakan masa lalu percintaan mereka dulu. Lagi-lagi Melinda tak pernah segan memamerkan kedekatannya dengan teman-teman prianya kepada Victor. Scene dilanjutkan dengan Vic yang melakukan kegiatannya seperti biasa terhadap teman-teman prianya Melinda. Di sini tanpa diduga dia tiba-tiba nyamperin Tony di jalanan dan menyuruhnya ikut dengannya ke mobil. Dengan alasan bahwa Melinda sudah menunggunya di sebuah tempat yang akan dibawanya ke sana. Dengan sedikit bingung, Tony pun ikut dengannya. Di sepanjang perjalanan, pertanyaan-pertanyaan intimidatif pun diberikan Vic terhadap Tony yang membuatnya cukup was-was dan tidak nyaman.
Semakin parahnya rasa was-was itu, Tony pun kelihatan mulai panik karena ternyata Vic membawanya ke jalan pegunungan yang mana bahkan sudah tidak ada sinyal handphone di sana. Sesampainya di tengah hutan, Vic pun menghentikan mobilnya. Tony yang keluar dari mobil sudah tampak panik dan menanyakan di mana Melinda. Disinilah akhirnya Victor mengeksekusi Tony dengan melempar batu ke kepalanya. Tony yang panik karena kepalanya berdarah pun berjalan mundur dengan ketakutan dan kemudian kembali ditimpuk lagi dengan batu besar oleh Victor. Akhirnya Tony pun terjatuh ke jurang dan tewas seketika karena kepalanya terbentur batu. Untuk menghilangkan jejak mayatnya, Victor kemudian mengikat mayatnya dengan batu besar dan menenggelamkannya di sungai. Dia pun kemudian kembali ke rumah dengan ekspresi biasa dan bertemu Melinda di sana. Adegan kemudian dilanjutkan dengan Melinda yang sedang bersiap-siap dengan anaknya untuk pergi piknik dan tentunya coba mengajak Vic. Sialnya ternyata mereka ingin pergi piknik ke gunung tempat Vic membunuh Tony barusan. Untungnya meskipun anaknya dan anjingnya sempat bermain di dekat sungai, mereka tidak melihat adanya mayat Tony di sana dan mereka pun kembali ke rumah dengan riang gembira. Di rumah pun tampak suasana cukup harmonis antara Melinda dan Victor yang kemudian berujung pada penyaluran hasrat dari pihak pria ke pihak wanita. Keesokan harinya, entah ada angin apa, Melinda tampak masuk ke ruangan pribadi Vic di mana dia memelihara banyak bekicot dan setelah melihat sekitaran, dia pun menemukan dompet Tony di sana. Beralih ke Vic yang saat itu sedang ngebut dengan sepedanya menuju gunung tempat dia menenggelamkan mayat Tony. Dia kemudian mengambil sebuah kayu untuk coba menarik mayat Tony keluar dari sungai dengan niat untuk memindahkannya ke tempat lain. Namun sialnya di sana ternyata di atas tebing ada Don yang kebetulan sedang berada di sana dan melihatnya melakukan aksi tersebut. Basa-basi canggung tampak dimunculkan Vic di sini. Tapi tak lama malah tangan mayat Tony mengapung ke permukaan. Dan melihat hal itu seketika Don pun panik dan langsung coba kabur dari sana. Tentunya Vic yang tidak tinggal diam pun sontak mengejarnya. Namun sepeda lawan mobil jelas bukan sesuatu yang bisa dibanding. Don yang berada di dalam mobil coba SMS seseorang, namun malah HP-nya jatuh. Selepas mengambil HP, dia melihat Vic dengan sepedanya berada di depan jalannya. Don kehilangan kendali dengan mobilnya dan berbelok arah masuk ke jurang yang kemudian harus menyelamatkan dirinya. Dan film pun selesai. Inti cerita dari film ini adalah bahwa Victor adalah seorang suami yang sangat mencintai istrinya Melinda yang sangat liar ini. Berakhir dia harus membunuh semua teman laki-laki yang main gila dengan istrinya. Tentunya dengan skenario-skenario yang tidak membuatnya ketahuan. Jangan lupa selalu dukung Alpha Movie untuk terus berkembang dan memberikan rangkuman alur film yang lebih menarik lagi. Dengan mensubscribe channel ini, like dan share alur film yang ada hanya di Alpha Movie. Memberikan rangkuman cerita film secara singkat, padat, dan tidak membosankan. Sampai jumpa.